Selamat datang di pembelajaran tentang tuberkulosis pada mata kuliah penyakit endemis Papua. Dalam video ini kita akan membahas pengantar penting mengenai tuberkulosis. Mulai dari sejarah, epidemiologi, target eliminasi global dan nasional hingga karakteristik bakteri penyebabnya. Mengingat TBC masih menjadi masalah kesehatan utama di Indonesia, memahami dasar-dasar penyakit ini sangat penting bagi tenaga kesehatan, khususnya perawat dalam upaya pencegahan, diagnosis, dan pengelolaan pasien tuberkulosis. Mari kita mulai dengan memahami bagaimana sejarah tuberkulosis berkembang dari masa ke masa. TBC telah dikenal sebagai salah satu penyakit infeksi tertua dalam sejarah peradaban manusia. Bukti penyakit ini ditemukan pada mumi Mesir kuno yang menunjukkan tanda-tanda infeksi tuberkulosis tulang. Pada abad ke-17 dan ke-18, TBC disebut sebagai white plague atau wabah putih karena menyebabkan kematian dalam jumlah besar di Eropa. Pada tahun 1882, seorang ilmuwan asal Jerman yaitu Robert Koch menemukan bakteri penyebab tuberkulosis yaitu Mycobacterium tuberculosis. Penemuan ini menjadi titik awal dalam pengembangan diagnosis dan pengobatan tuberkulosis. Karena dampak globalnya yang serius, pada tahun 1993, World Health Organization menetapkan tuberkulosis sebagai global emergency. Laporan Global Tuberculosis Report tahun 2023 menyebutkan bahwa pada tahun 2023 terdapat 10,8 juta kasus tuberkulosis baru terjadi di seluruh dunia. 1,25 juta kematian akibat penyakit ini dan 2 dari 3 kasus tuberkulosis ditemukan di Asia dan Afrika. Indonesia sendiri menempati posisi kedua sebagai negara dengan kasus tuberkulosis tertinggi di dunia setelah India. Dalam skala nasional, Indonesia menghadapi beban tuberkulosis yang sangat besar. Menurut laporan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2023, angka tuberkulosis di Indonesia adalah 1.060.000 kasus per tahun dan menyebabkan kematian sekitar 134.000 jiwa per tahun. Setiap jamnya sekitar 17 orang meninggal akibat tuberkulosis di Indonesia. Tingginya angka ini menunjukkan perlunya strategi pengendalian tuberkulosis yang lebih ketat dan efektif. Untuk menanggulangi tuberkulosis, dunia berkomitmen dalam Sustainable Development Goals. Pada Sustainable Development Goals nomor 3.3, target yang ditetapkan adalah mengakhiri epidemi tuberkulosis pada tahun 2030 bersama dengan penyakit AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya. Komitmen ini diadopsi oleh banyak negara termasuk Indonesia. WHO mengembangkan strategi End Tuberculosis yang memiliki 3 target utama, yaitu mengurangi angka kejadian tuberkulosis sebesar 80% pada tahun 2030, menurunkan angka kematian akibat tuberkulosis sebesar 90% pada tahun 2030, dan menghilangkan dampak ekonomi akibat tuberkulosis bagi pasien dan keluarganya. Indonesia turut mendukung strategi ini dengan menetapkan Program Nasional Eliminasi Tuberkulosis. Indonesia memiliki target ambisius dalam eliminasi tuberkulosis. Pada tahun 2030, Indonesia menargetkan penurunan insidensi tuberkulosis menjadi 65 kasus per 100.000 penduduk.
sedangkan penurunan angka kematian akibat tuberkulosis menjadi 6 per 100.000 penduduk. Pada tahun 2050, Indonesia menargetkan beban tuberkulosis sepenuhnya dengan cakupan kasus hanya 1 per 1 juta penduduk. Untuk mencapai hal ini, peran tenaga kesehatan termasuk perawat sangatlah krusial dalam meningkatkan deteksi dini, edukasi pasien, dan pemantauan pengobatan. Tuberkulosis atau TB adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis complex. TB paling sering menyerang paru-paru, tetapi juga dapat mengenai organ lain seperti tulang, ginjal, otak, dan kelenjar getah bening. Penularan tuberkulosis terjadi melalui droplet udara yang dikeluarkan saat pasien tuberkulosis aktif batuk, bersin, atau berbicara. Oleh karena itu, TB dapat menyebar dengan cepat di lingkungan yang padat dan kurang ventilasi. Bakteri Mycobacterium tuberculosis memiliki ciri khas sebagai bakteri tahan asam dengan dinding sel yang sangat tebal. Struktur dindingnya terdiri dari asam mikolat dengan fungsinya membantu bakteri bertahan di lingkungan yang keras. Selain itu, struktur dinding bakteri tuberkulosis memiliki lilin yang kompleks dan trehalose di mikolat yang berperan dalam virulensi. Dan peptidoglikan dan arabinoglakan memperkuat dinding sel. Struktur unik ini membuat TB sulit dihancurkan oleh sistem imun dan antibiotik, sehingga memerlukan pengobatan jangka panjang. Ketika seseorang menghirup droplet yang mengandung Mycobacterium tuberculosis, bakteri ini mencapai alveoli di paru-paru. Di sana, makrofag alveolar akan mencoba menelan dan menghancurkan bakteri tersebut. Namun Mycobacterium tuberculosis memiliki kemampuan untuk bertahan hidup dan bereplikasi dalam makrofag untuk menghindari mekanisme pertahanan inang. Struktur imun kemudian merespon dengan merekrut lebih banyak sel imun seperti limfosit T ke lokasi infeksi. Interaksi antara makrofag dan limfosit T menghasilkan pembentukan granuloma, struktur yang berfungsi untuk mengisolasi bakteri dan mencegah penyebaran lebih lanjut. Di dalam granuloma, jika respon imun tidak mampu mengendalikan infeksi, pusat granuloma dapat mengalami nekrosis perkijuan, yaitu kematian jaringan yang menyerupai keju lunak. Bakteri dapat tetap hidup dalam kondisi ini, dan seiring waktu, nekrosis dapat meluas menyebabkan kerusakan jaringan paru. Proses ini dapat mengakibatkan pembentukan kavitas atau rongga di paru-paru. Kavitas ini memiliki dinding tipis dan mengandung banyak bakteri, menjadikannya sumber penularan yang signifikan ketika pasien batuk. Karena droplet yang dikeluarkan mengandung Mycobacterium tuberculosis dalam jumlah besar. Pada pasien dengan human immunodeficiency virus, sistem imun mereka mengalami penurunan fungsi, khususnya pada jumlah dan aktivitas limfosit T CD4. Hal ini membuat mereka lebih rentan terhadap infeksi oportunistik termasuk tuberkulosis. Infeksi tuberkulosis pada pasien HIV dapat mempercepat progresi penyakit HIV menuju AIDS. Selain itu,
Gejala klinis tuberkulosis pada pasien HIV seringkali atipikal dan lebih sulit didiagnosis karena gambaran radiologis dan hasil laboratorium mungkin berbeda dari pasien tanpa HIV. Oleh karena itu, pendekatan diagnostik dan terapeutik yang tepat sangat krusial dalam populasi ini. Tuberkulosis ditularkan melalui udara ketika seseorang dengan TB aktif, batuk, bersin, atau bahkan berbicara, menghasilkan droplet nuklei yang mengandung bakteri. Droplet ini sangat kecil, berdiameter sekitar 1 sampai 5 mikrometer, dan dapat tetap melayang di udara dalam waktu lama. Ketika orang lain menghirup udara yang mengandung droplet ini, bakteri dapat mencapai alveoli paru-paru dan memulai infeksi. Faktor seperti ventilasi yang buruk dan kepadatan penduduk meningkatkan risiko penularan tuberkulosis ini. Setelah mencapai alveoli, Mycobacterium tuberculosis akan menghadapi makrofag alveolar, sel imun yang berperan sebagai garis pertahanan pertama. Makrofag menelan bakteri melalui proses fagositosis. Namun, Mycobacterium tuberculosis memiliki mekanisme untuk menghindari destruksi di dalam makrofag dengan mencegah fusi antara fagosom dan lisosom, memungkinkan bakteri untuk bertahan dan bereplikasi di dalam sel tersebut. Sebagai respon terhadap infeksi yang persisten, sistem imun mengorganisir sel-sel di sekitar area infeksi untuk membentuk granuloma. Struktur ini terdiri dari inti pusat, mengandung makrofag yang terinfeksi dan mengalami nekrosis pertijuan. Lapisan tengah terdiri dari makrofag yang diaktifkan, dikenal sebagai sel epiteloid dan sel raksasa Langhans. Lapisan luar dikelilingi oleh limfosit T dan B, serta fibroblas. Granuloma berfungsi untuk mengisolasi bakteri dan mencegah penyebarannya. Namun dalam beberapa kasus, bakteri dapat tetap hidup dalam keadaan laten di dalam granuloma dan dapat reaktivasi ketika sistem imun melemah. Klasifikasi kasus tuberkulosis memiliki beberapa tujuan utama, yaitu mempermudah pencatatan dan pelaporan. Dengan klasifikasi yang jelas, data kasus tuberkulosis dapat dicatat dan dilaporkan secara akurat, membantu dalam pemantauan dan evaluasi program penanggulangan tuberkulosis. Selain itu, klasifikasi kasus tuberkulosis memiliki tujuan standarisasi penentuan regimen obat. Klasifikasi ini membantu tenaga kesehatan dalam menentukan regimen pengobatan yang tepat sesuai dengan kategori pasien, memastikan efektivitas terapi, dan mencegah resistensi obat. Tuberkulosis terkontaminasi bakteriologis adalah kasus di mana terdapat bukti langsung keberadaan Mycobacterium tuberculosis melalui pemeriksaan laboratorium. Ini mencakup mikroskopis, yaitu deteksi basil tahan asam dalam spesimen dahak. Selain itu, tes cepat molekuler seperti tes cepat molekuler yang mendeteksi DNA Mycobacterium tuberculosis dan resistensi terhadap rifampicin. Biakan atau kultur. Penumbuhan Mycobacterium tuberculosis dari spesimen klinis, meskipun metode ini memerlukan waktu yang lebih lama. Tuberkulosis terdiagnosis secara klinis adalah kasus di mana diagnosis tuberkulosis ditegakkan berdasarkan gejala klinis seperti batuk, berdahak lebih dari 2 minggu, demam,
penurunan berat badan, dan keringat malam. Temuan radiologis, gambaran khas tuberkulosis pada foto ronsen dada. Selain itu, ada respon terhadap terapi dengan perbaikan klinis setelah pemberian terapi anti-tuberkulosis. Diagnosis klinis ini ditegakkan ketika konfirmasi bakteriologis tidak memungkinkan atau hasilnya negatif, namun kecurigaan klinis tetap tinggi. Berdasarkan lokasi infeksi, tuberkulosis diklasifikasikan menjadi TB paru, yaitu infeksi yang melibatkan parenkim paru atau trakeobronchial. TB miliar yang menyebar luas di paru juga termasuk dalam kategori ini. Tuberkulosis ekstraparu, yaitu infeksi yang terjadi di luar paru, seperti pada kelenjar getah bening, tulang sendi, sistem genitourinari, sistem saraf pusat, dan organ lainnya. Menurut riwayat pengobatan, tuberkulosis diklasifikasikan sebagai kasus baru, yaitu pasien yang belum pernah menerima pengobatan TB atau telah menerima pengobatan kurang dari 1 bulan. Kasus kambuh atau relapse, pasien yang sebelumnya telah dinyatakan sembuh dari TB tetapi kembali menunjukkan gejala yang terdiagnosis TB lagi. Gagal pengobatan. Pasien yang selama atau setelah pengobatan masih tetap atau kembali positif bakteriologis. Selanjutnya ada putus obat, yaitu pasien yang menghentikan pengobatan TB selama 2 bulan atau lebih. Berdasarkan uji kepekaan obat, tuberkulosis dikategorikan sebagai tuberkulosis sensitif obat, di mana Mycobacterium tuberculosis yang sensitif terhadap semua obat. Antituberkulosis lini pertama. TB resisten obat, yaitu multi-drug resistant TB, di mana resisten terhadap setidaknya isoniazid dan rifampicin. Ada juga extensively drug resistant TB atau MDR-TB yang juga resisten terhadap fluoroquinolone yang setidaknya satu dari obat lini kedua injeksi seperti amikacin, kanamicin, atau capreomicin. Status HIV pasien mempengaruhi klasifikasi dan penatalaksanaan tuberkulosis. TB dengan HIV positif, di mana pasien TB yang juga terinfeksi HIV. Koinfeksi ini memerlukan pendekatan pengobatan yang komprehensif dan hati-hati. Selain itu, ada TB dengan HIV negatif, yaitu pasien TB tanpa infeksi HIV. Penting untuk melakukan screening HIV pada semua pasien TB untuk menentukan strategi pengobatan yang optimal. Gambaran klinis tuberkulosis dapat bervariasi, namun terdapat beberapa gejala utama yang perlu diperhatikan, seperti batuk berdahak lebih dari 2 minggu, hemoptisis atau batuk yang disertai darah meskipun tidak selalu ada, demam ringan yang berlangsung lama, dan malaise yaitu rasa lelah dan tidak enak badan secara umum. Selain gejala utama, terdapat juga gejala tambahan seperti penurunan berat badan dengan sebab yang tidak jelas, keringat malam, dan faktor risiko yang dapat meningkatkan kemungkinan tuberkulosis meliputi kontak erat dengan penderita TB aktif, kondisi imunokompromis seperti HIV/AIDS, diabetes mellitus, atau penggunaan obat imunosupresif. Faktor risiko lainnya adalah kondisi sosial ekonomi yang rendah, termasuk malnutrisi dan lingkungan tempat tinggal yang padat.
Pada pemeriksaan fisik, temuan dapat bervariasi tergantung pada lokasi dan tingkat keparahan penyakit infeksi. Pada pemeriksaan paru, auskultasi mendeteksi adanya ronki atau bunyi nafas tambahan atau suara napas melemah pada area yang terkena. Dan pada saat dilakukan perkusi, ditemukan dullness pada area dengan konsolidasi atau efusi pleura. Manifestasi tuberkulosis ekstraparu terdapat lymphadenitis tuberkulosis di mana pembesaran kelenjar getah bening, terutama di leher yang terdapat, dan teraba lunak dan tidak nyeri. Selain itu, tuberkulosis tulang dan sendi ditemukan nyeri dan pembengkakan pada area tulang atau sendi yang terkena. Pada penyakit tuberkulosis abdomen ditemukan pembesaran perut, nyeri, atau adanya massa yang teraba. Pemeriksaan fisik yang cermat membantu mengarahkan diagnosis dan menentukan pemeriksaan penunjang yang diperlukan. Untuk menegakkan diagnosis tuberkulosis, diperlukan pemeriksaan penunjang yang meliputi pemeriksaan bakteriologis terdiri dari mikroskopis, biakan atau kultur, dan tes cepat molekuler. Pada pemeriksaan mikroskopis, dilakukan pemeriksaan basil tahan asam, di mana pemeriksaan dahak untuk mendeteksi keberadaan Mycobacterium tuberculosis. Hasil positif menunjukkan adanya infeksi aktif. Sedangkan biakan media Lowenstein-Jansen atau Middlebrook, biakan dahak atau spesimen lain untuk mengidentifikasi Mycobacterium tuberculosis dan menentukan kepekaan terhadap obat. Meskipun lebih sensitif, metode ini memerlukan waktu lebih lama untuk mendapatkan hasil. Sedangkan tes cepat molekuler expert MTB-RIF mendapatkan hasil dalam waktu singkat dan dapat mendeteksi resistensi terhadap rifampicin. Direkomendasikan sebagai tes awal untuk diagnosis TB, terutama pada kasus dengan risiko resistensi obat. Pada pemeriksaan radiologi, fototoraks atau ronsen dada, ditemukan gambaran khas tuberkulosis infiltrat pada lobus atas, kavitas atau pembesaran kelenjar limfa hilus. Meskipun tidak spesifik, temuan ini dapat mendukung diagnosis klinis. Selain itu ada CT scan dada. Indikasi digunakan jika hasil ronsen tidak meyakinkan atau untuk evaluasi lebih lanjut pada kasus dengan komplikasi atau TB ekstraparu. Pemeriksaan imunologis untuk mendeteksi tuberkulosis paru dilakukan dengan uji tuberkulin atau biasa disebut dengan Mantoux test. Prosedurnya adalah penyuntikan intradermal pada purified protein derivat dan pengukuran indurasi setelah 48 hingga 72 jam. Interpretasinya adalah jika indurasi lebih atau sama dengan 10 mm, dianggap positif pada individu tanpa faktor risiko. Namun hasil positif tidak akan dapat membedakan antara infeksi laten dan aktif, serta dapat dipengaruhi oleh vaksinasi BCG sebelumnya. Pemeriksaan imunologi lainnya adalah interferon gamma release assays, dengan mengukur pelepasan interferon gamma oleh sel T sebagai respon terhadap antigen spesifik Mycobacterium tuberculosis. Keuntungannya adalah tidak dipengaruhi oleh vaksinasi BCG dan memiliki spesifitas lebih tinggi dibandingkan uji tuberkulin. Namun biaya lebih mahal dan memerlukan fasilitas laboratorium khusus. Pada pemeriksaan histopatologi, dilakukan biopsi jaringan dengan melakukan pada lesi yang dicurigai TB ekstraparu.
Temuan khas berupa granuloma dengan nekrosis kaseosa mendukung diagnosis TB ini. Analisis cairan pleura dengan tindakan torakosintesis, yaitu pengambilan cairan pleura untuk analisis. Temuan khasnya berupa cairan eksudatif dengan didominasi oleh limfosit dengan kadar protein yang tinggi dan rasio LDH cairan atau serum lebih dari 0,6. Pemeriksaan adenosin deaminase juga dapat membantu dengan nilai lebih dari 40 unit per liter mendukung diagnosis TB pleura. Tuberkulosis resisten obat adalah kondisi di mana Mycobacterium tuberculosis menjadi resisten terhadap satu atau lebih obat anti-tuberkulosis. Kategori utama TB resisten obat ini meliputi multi-drug resistant tuberculosis. TB yang resisten terhadap isoniazid dan rifampicin, dua obat lini pertama yang paling aktif. Selain itu ada pre-extensively drug resistant tuberculosis. TB multi-drug resistant yang juga resisten terhadap salah satu obat golongan fluoroquinolone. Selain itu ada extensively drug resistant tuberculosis, yaitu TB-MDR yang resisten terhadap salah satu golongan fluoroquinolone dan minimal satu obat lini kedua dari kelompok bedaquiline atau linezolid. Strategi pengobatan TB resisten obat harus disesuaikan dengan profil resistensi obat yang terdeteksi melalui uji kepekaan. Pengobatan melibatkan kombinasi obat lini kedua dan dalam beberapa kasus, obat baru seperti bedaquiline dan delamanid. Kepatuhan terhadap regimen pengobatan dan pemantauan efek samping sangat penting untuk mencapai kesembuhan. Pasien dengan HIV memiliki risiko tinggi untuk mengembangkan TB aktif karena sistem imunnya yang lemah. Prinsip pengobatan TB pada pasien HIV serupa dengan pasien tanpa HIV. Namun ada beberapa pertimbangan khusus, yaitu pengobatan TB harus segera dimulai setelah diagnosis. Terapi antiretroviral sebaiknya dimulai dalam 2 hingga 8 minggu setelah inisiasi pengobatan TB untuk mengurangi risiko imun reconstitution inflammatory syndrome atau IRIS. Interaksi obat. Perlu diperhatikan potensi interaksi antara obat anti-TB dan ARV. Misalnya, rifampicin dapat menurunkan efektivitas beberapa obat ARV, sehingga penyesuaian dosis atau pemilihan regimen alternatif mungkin diperlukan. Pasien HIV tanpa TB aktif, tetapi dengan risiko tinggi terpapar TB, sebaiknya menerima isoniazid preventif terapi untuk mencegah perkembangan TB aktif. Ibu hamil dan anak-anak merupakan kelompok rentan yang memerlukan perhatian khusus dalam pengobatan TB. Pengobatan TB pada ibu hamil harus segera dimulai dengan regimen standar karena risiko TB bagi ibu dan janin lebih besar dibandingkan potensi efek samping obat. Obat seperti streptomycin harus dihindari karena efek teratogeniknya. Diagnosis TB pada anak seringkali sulit karena gejala yang tidak spesifik dan kesulitan dalam pengambilan sampel dahak. Pengobatan pada anak menggunakan dosis yang disesuaikan dengan berat badan, dan pemantauan ketat diperlukan untuk mendeteksi efek samping serta memastikan kepatuhan terapi. Pasien dengan penyakit penyerta seperti diabetes mellitus atau gagal ginjal memerlukan penyesuaian dalam pengobatan tuberkulosis ini. Kontrol gula darah yang baik sangat penting karena hiperglikemia dapat mempengaruhi respon terhadap pengobatan tuberkulosis
dan meningkatkan risiko komplikasi. Beberapa obat anti-tuberkulosis diekskresikan melalui ginjal, sehingga dosis dan frekuensi pemberian mungkin perlu disesuaikan untuk mencegah akumulasi obat dan toksisitas. Pendekatan multidisiplin dan kolaborasi antara berbagai spesialis diperlukan untuk mengoptimalkan hasil pengobatan pada pasien dengan kondisi komorbid. Tuberkulosis paru dapat menyebabkan sejumlah komplikasi serius jika tidak ditangani dengan tepat. Beberapa di antaranya meliputi tuberkulosis miliar. Tuberkulosis miliar terjadi ketika Mycobacterium tuberculosis menyebar melalui aliran darah, menginfeksi banyak organ secara simultan. Kondisi ini ditandai dengan munculnya lesi kecil menyerupai biji millet pada paru-paru dan organ lainnya. Gejala yang muncul bisa berupa demam tinggi, penurunan berat badan, dan kelemahan umum. Efusi pleura adalah penumpukan cairan di rongga pleura akibat peradangan yang disebabkan oleh infeksi tuberkulosis. Jika tidak ditangani, kondisi ini dapat berkembang menjadi fibrosis paru, yaitu pengerasan dan penebalan jaringan paru yang mengakibatkan penurunan fungsi pernapasan. Luluh paru atau destroyed lung merupakan kondisi di mana terjadi kerusakan luas pada jaringan paru akibat infeksi TB kronis. Hal ini dapat menyebabkan penurunan drastis kapasitas paru dan gejala seperti sesak napas yang berat sehingga penurunan kualitas hidup. Selain paru-paru, tuberkulosis juga dapat menyerang organ lain, menyebabkan berbagai komplikasi yang dikenal sebagai TB ekstraparu. Beberapa di antaranya adalah TB meningitis adalah infeksi selaput otak dan sumsum tulang belakang oleh bakteri tuberkulosis. Gejala yang muncul meliputi sakit kepala hebat, leher kaku, demam, dan perubahan status mental. Kondisi ini memerlukan penanganan medis segera untuk mencegah komplikasi serius seperti kerusakan neurologis permanen. Tuberkulosis tulang dan sendi seringkali menyerang tulang belakang. Kondisi ini dikenal sebagai Port disease. Gejala yang muncul termasuk nyeri punggung kronis, deformitas tulang, dan dalam kasus lanjutan dapat menyebabkan kelumpuhan. TB urogenital mempengaruhi organ-organ seperti ginjal, ureter, kandung kemih, dan organ reproduksi. Gejala yang dapat muncul antara lain nyeri perut, sering buang air kecil terutama di malam hari, nyeri saat buang air kecil, dan pada pria pembengkakan testis. Jika tidak ditangani, TB urogenital dapat menyebabkan kerusakan permanen pada organ terkait. Directly Observed Treatment Short Course atau yang dikenal sebagai DOTS adalah strategi penanggulangan tuberkulosis yang telah terbukti efektif dan efisien. Strategi ini terdiri dari 5 komponen utama, yaitu komitmen politis dari para pengambil keputusan, dukungan penuh dari pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya sangat penting untuk memastikan keberlanjutan program penanggulangan tuberkulosis, termasuk penyediaan dana dan sumber daya yang memadai. Selain itu ada diagnosis dengan pemeriksaan dahak secara mikroskopis langsung. Pemeriksaan dahak secara mikroskopis langsung merupakan metode utama untuk mendiagnosis tuberkulosis karena memberikan hasil yang cepat dan akurat. Kepatuhan pasien dalam menjalani pengobatan sangat krusial. Oleh karena itu diperlukan pengawasan langsung oleh pengawas menelan obat atau PMO untuk memastikan obat diminum sesuai dengan jadwal. Selain itu ada ketersediaan obat yang berkualitas dan berkesinambungan, memastikan bahwa pengobatan tidak terputus.
sehingga mencegah resistensi obat. Sistem pencatatan dan pelaporan yang standar memudahkan pemantauan perkembangan pasien dan evaluasi efektivitas program. Implementasi kelima komponen ini secara simultan telah terbukti meningkatkan angka kesembuhan dan mengurangi penyebaran TB. Di Indonesia, strategi DOTS mulai diadopsi sejak tahun 1995 dan diintegrasikan ke dalam layanan kesehatan primer. Namun implementasinya menghadapi berbagai tantangan terutama di wilayah seperti Papua. Beberapa tantangan utama dalam pelaksanaan DOTS di Papua antara lain keterbatasan tenaga kesehatan. Data dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua pada tahun 2022 menunjukkan bahwa sekitar 60% puskesmas di wilayah ini belum memiliki tenaga dokter. Hal ini tentu mempengaruhi kualitas layanan kesehatan termasuk penanganan TB. Selain itu, ada tantangan aksesibilitas dan infrastruktur, di mana kondisi geografis yang menantang dan dengan infrastruktur yang terbatas, menyulitkan distribusi obat dan pemantauan pasien secara rutin. Kurangnya pemahaman tentang TB dan adanya stigma terhadap penderita membuat masyarakat enggan untuk pemeriksaan diri dan menjalani pengobatan. Tenaga kesehatan memegang peran kunci dalam keberhasilan program DOTS ini, khususnya di Papua. Beberapa peran penting mereka meliputi edukasi dan sosialisasi, pengawasan pengobatan dan pencatatan dan pelaporan. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang TB melalui penyuluhan dan kampanye kesehatan. Sebagai pengawas menelan obat, memastikan pasien mematuhi jadwal pengobatan untuk mencegah resistensi dan meningkatkan angka kesembuhan. Pada bagian pencatatan dan pelaporan, melakukan pencatatan dan pelaporan yang akurat, serta rutin untuk memantau perkembangan program dan membuat keputusan berbasis data. Oleh sebab itu, kolaborasi antara tenaga kesehatan, pemerintah, dan masyarakat sangat diperlukan untuk mengatasi tantangan dan meningkatkan efektivitas program DOTS di Papua. International Standard for Tuberculosis Care adalah panduan yang dirancang untuk memastikan bahwa semua praktisi kesehatan baik di sektor publik maupun swasta memberikan perawatan berkualitas tinggi pada pasien yang diduga atau telah terdiagnosis tuberkulosis. Edisi ketiga dalam International Standard for Tuberculosis Care ini yang diterbitkan pada tahun 2014 menekankan pentingnya pendekatan berbasis bukti dalam diagnosis, pengobatan, dan pencegahan tuberkulosis. ISTC menetapkan standar yang harus diikuti oleh fasilitas kesehatan dalam penanganan tuberkulosis. Antara lain, diagnosis akurat dan cepat, di mana penggunaan metode diagnostik yang tepat seperti pemeriksaan mikroskopis dahak dan tes molekuler cepat untuk mendeteksi dan memastikan terdiagnosis tuberkulosis. Pengobatan yang tepat dengan pemberian regimen obat anti-tuberkulosis yang sesuai dengan panduan nasional dan internasional, serta pemantauan kepatuhan pasien dalam menjalani terapi. Pencegahan dan penularan. Implementasi langkah-langkah pengendalian infeksi di fasilitas kesehatan untuk mencegah penyebaran tuberkulosis termasuk penanggulangan dan penggunaan alat pelindung diri dan ventilasi yang memadai. Dokumentasi yang akurat mengenai kasus tuberkulosis dan pelaporan rutin kepada otoritas kesehatan untuk memantau perkembangan epidemiologi tuberkulosis. Implementasi standar-standar ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas perawatan tuberkulosis dan mengurangi beban penyakit di masyarakat.
Pengambilan dan pengiriman spesimen dahak yang tepat sangat penting dalam diagnosis dan pemantauan pengobatan tuberkulosis. Prosedur yang benar memastikan keakuratan hasil pemeriksaan dan mencegah kontaminasi atau degradasi sampel. Berikut adalah langkah-langkah yang tepat dalam pengambilan dahak. Yang pertama ada persiapan pasien. Pertama-tama harus diedukasi dengan menjelaskan kepada pasien tujuan dan prosedur pengambilan dahak. Setelah itu, minta pasien untuk berkumur dengan air bersih sebelum pengambilan sampel untuk mengurangi kontaminasi. Tempat pengambilan sampel harus berada pada ruangan terbuka atau dengan ventilasi yang baik untuk mencegah penularan seperti ruang terbuka dengan sinar matahari langsung atau ruangan dengan ventilasi yang memadai. Minta pasien untuk menarik napas dalam-dalam, tahan sejenak, lalu batukan dahak dari paru-paru ke dalam wadah steril tanpa menyentuh tepi atau bagian dalam wadah. Idealnya, kumpulkan 3 spesimen dahak untuk meningkatkan sensitivitas diagnosisnya. Setelah pengambilan spesimen, dahak harus segera dikirim ke laboratorium untuk dianalisis lebih lanjut. Berikut adalah langkah-langkah yang harus diperhatikan. Pastikan dahak ditempatkan dalam wadah yang steril dan tertutup rapat untuk mencegah kebocoran. Berikan label yang jelas pada wadah dengan mencantumkan identitas pasien, tanggal, dan waktu pengambilan sampel. Tempatkan wadah spesimen ke dalam kotak pengiriman yang aman dan kedap udara. Jika pengiriman memerlukan waktu lebih dari 24 jam, simpan spesimen pada suhu 2-8 derajat Celcius untuk menjaga kualitas sampel. Sertakan juga formulir yang berisi informasi lengkap tentang pasien dan jenis pemeriksaan yang diminta. Prosedur yang tepat dalam pengambilan dan pengiriman dahak sangat penting untuk memastikan diagnosis tuberkulosis yang akurat dan penanganan yang efektif. Papua, sebagai salah satu provinsi di Indonesia, menghadapi tantangan serius dalam penanggulangan tuberkulosis. Data terbaru menunjukkan bahwa hingga Agustus 2024, dari 6 provinsi di tanah Papua, hanya Provinsi Papua Barat yang berhasil mencapai target penemuan kasus TBC lebih dari 60%. Sementara 5 provinsi lainnya masih perlu upaya lebih optimal dalam menemukan dan mengobati kasus TBC hingga tuntas. Estimasi kasus TBC di Indonesia meningkat menjadi 1.060.000 kasus baru per tahun. Di Papua, penyakit TBC menempati urutan ketiga tertinggi di Kabupaten Jayapura dengan 168 pasien terduga TBC tercatat sejak awal tahun 2024. Beberapa faktor risiko seperti akses layanan kesehatan terbatas, kondisi sosial ekonomi, dan kepatuhan pasien menjadi masalah. Keterbatasan infrastruktur dan tenaga medis membuat masyarakat sulit mendapatkan diagnosis dan pengobatan yang tepat waktu. Tingkat kemiskinan yang tinggi dan pendidikan yang rendah berkontribusi pada kurangnya kesadaran dan pengetahuan tentang pencegahan serta pengobatan TBC. Pengobatan TBC memerlukan waktu yang lama, yaitu minimal 6 bulan. Kepatuhan dalam menjalani pengobatan seringkali menjadi tantangan terutama dengan adanya stigma dan efek samping obat. Untuk mengatasi tantangan ini, berbagai strategi pencegahan dan pengendalian TBC telah diimplementasikan di Papua. Strateginya adalah program eliminasi TBC berbasis komunitas. Pendekatan ini melibatkan masyarakat secara langsung dalam upaya penanggulangan TBC melalui edukasi, deteksi dini, dan pendampingan pasien. Dinas Kesehatan Kota Jayapura misalnya,
menargetkan penemuan 4.000 kasus TBC baru selama tahun 2024. Selain itu, ada peran tenaga kesehatan dalam edukasi dan pendampingan pasien. Tenaga medis dilatih untuk memberikan informasi yang akurat tentang TBC dan memastikan pasien mematuhi regimen pengobatan dan memantau perkembangan kesehatan mereka. Kerjasama antara rumah sakit dan puskesmas juga diperkuat untuk mempermudah akses pengobatan bagi pasien. Kolaborasi dengan tokoh adat dan organisasi masyarakat. Pendekatan budaya dengan melibatkan tokoh adat dan organisasi lokal membantu mengurangi stigma, meningkatkan kesadaran, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pencegahan dan pengobatan TBC. Dinas Kesehatan Papua menekankan pentingnya dukungan semua pihak, termasuk pengambil kebijakan, organisasi perangkat daerah, tokoh agama, dan masyarakat dalam penanganan TBC. Dengan upaya terpadu dan kolaboratif, diharapkan angka kejadian TBC di Papua dapat ditekan, kualitas hidup masyarakat meningkat, dan tujuan eliminasi TBC di Indonesia pada tahun 2030 dapat tercapai. Demikianlah pembahasan kita tentang penyakit endemis Papua dengan spesifik penyakit TBC. Semoga kita sebagai tenaga kesehatan dapat membantu mengeliminasi tuberkulosis di Papua. Terima kasih dan salam sehat.